Nanti beberapa yang harus tidak puas. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak siap. Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun, tingkat kepuasan terhadapnya masih sangat tinggi. Mereka yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama menjabat berada di angka 80,8%. Hal ini disampaikan oleh peneliti LSI Denny J.A. Aji Alfarabi dalam konferensi pers Selasa 15 Oktober siang. Aji membandingkan angka tersebut dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang akhir masa jabatannya. Menurutnya, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi lebih tinggi. Selanjutnya, LSI Denny J.A. membedah tingkat kepuasan berdasarkan usia. Tingkat kepuasan di kalangan Gen Z di bawah 27 tahun dan milenial 28 hingga 43 tahun terbilang tinggi. Tingkat kepuasan Gen Z terhadap Jokowi mencapai 85,9%. Sementara tingkat kepuasan di kalangan generasi milenial berada di angka 81,8%. Tingkat kepuasan publik berusia 44 hingga 59 tahun atau generasi X adalah 78,2%. Adapun publik berusia lebih dari 60 tahun atau dikenal sebagai baby boomers memiliki tingkat kepuasan sebesar 80,3%. Bisa disimpulkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi lebih tinggi di generasi yang lebih muda, terutama di kalangan Gen Z dan generasi milenial. Dari segi ekonomi, tingkat kepuasan terhadap Jokowi lebih tinggi di kalangan menengah ke bawah. Sebanyak 83,3% masyarakat berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan puas dengan kinerja Jokowi. Masyarakat berpenghasilan 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per bulan memiliki tingkat kepuasan sebesar 79,8%. Adapun masyarakat berpenghasilan lebih dari 4 juta rupiah per bulan, tingkat kepuasannya adalah 75,5%. Survei ini dilakukan LSI Denny J.A. pada 26 September hingga 3 Oktober 2024. Jadi makasih ini survei terbaru kita ya di tanggal 28 sampai tanggal 3 Oktober. Ini survei menjelang selesai masa jabatan Pak Jokowi sebelum kita menyambut presiden baru ya di tanggal 20 Oktober. Dan dari data ini menunjukkan bahwa di akhir masa jabatan Pak Jokowi selama 10 tahun ya, tingkat kepuasannya masih sangat tinggi ya. Di survei itu persisnya di angka 80,8% mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat dua hal yang menarik di situ, yang pertama adalah tingkat kepuasan ini sebetulnya jauh lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan di akhir masa jabatan Pak SBY di tahun 2014. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat data dari hampir semua pemimpin dunia yang di akhir masa jabatan, angka 80,8% ini juga termasuk approval rating yang tinggi untuk pemimpin dunia. Ya. Itu mungkin satu penutup yang bagus buat Pak Jokowi ya di akhir masa jabatan selama 10 tahun. Yang kedua yang kita lihat memang walaupun tingkat kepuasannya tinggi di atas 80,8%, tapi tingkat kepuasan ini memang bervariasi ya di berbagai segmen pemilih atau di berbagai segmen kelompok masyarakat. Yang tidak puas juga variasi. Dan kita lihat dari sisi tingkat kepuasan ini memang mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini tetap di pemilih-pemilih yang selama ini memang menjadi backbone-nya Pak Jokowi ya. Satu pemilih yang dari akar rumput ya, mereka yang pendapatan menengah bawah, kemudian dari sisi pendidikan juga pendidikan menengah ke bawah, kemudian mereka yang dari sisi usia itu rata-rata Gen Z dan Gen milenial ya. Ini umumnya memang cukup puas dengan kinerja Pak Jokowi. Mungkin itu poinnya. Bang, ini satu hal yang normal bagi dalam sebuah transisi kepemimpinan ya, ketika menjelang datangnya pemimpin baru dan selesainya pemimpin yang lama, dan pemimpin lama masih sangat populer, masih sangat dicintai, masih sangat disukai. Ini akan menjadi ujian bagi pemimpin yang baru karena bagi Pak Prabowo ketika beliau dilantik nanti tanggal 20,
ekspektasi publik pastinya akan jauh lebih tinggi terhadap Pak Prabowo ya. Artinya bahwa publik akan berharap harus jauh lebih baik. Sementara di akhir masa jabatan Pak Jokowi ya, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Sehingga ini akan menjadi ujian, menjadi tantangan bagi Pak Prabowo ketika dilantik nanti ya. Mungkin setahun ke depan ya, bagaimana kemudian Pak Prabowo dalam menjaga performa pemerintahan, menjaga kinerja selama 1 tahun, itu akan menjadi ujian bagi Pak Prabowo. Sehingga dalam momentum ya, ini termasuk juga ketika pemilihan terhadap menteri-menteri atau kabinet saat ini, ketika muncul nanti diumumkan oleh Pak Prabowo, itu harus kemudian memunculkan harapan yang tinggi bahwa kabinet yang disusun oleh Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa ketika dilantik nanti, maka kabinet ini performanya akan jauh lebih baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Artinya Pak Prabowo dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi dong Bang dalam kepemimpinannya nanti. Oh iya, pastinya karena kita lihat sekali lagi, karena Pak Jokowi di akhir masa jabatannya tingkat kepuasannya sangat tinggi, masih tinggi tingkat kesukaannya, dan ini akan menjadi ujian berat bagi Pak Prabowo. LSI melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Data dikumpulkan dengan metode wawancara tatap muka dengan margin of error survei sekitar 2,9%.